Saya Mukhlis Muhammad Hanafi, sehari-hari sebagai Kepala Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Saya belajar di Mesir, di Universitas Al-Azhar Mesir selama kurang lebih 13 tahun setengah. Sampai akhirnya saya kembali ke tanah air tahun 2006. Bidang yang saya geluti sehari-hari adalah tafsir Al-Quran. Jadi selain mengajar di beberapa perguruan tinggi, tentu selain di Kementerian Agama ini, saya juga mengasuh beberapa majelis kajian tafsir, karena memang ini yang menjadi bidang saya. Melayani tamu kehormatan ini menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi saya, dan semula saya itu memang hanya dipersiapkan untuk mendampingi Menteri Agama yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai Minister in Attendance, yang harus melekat dengan Raja Arab Saudi. Saya pun baru dihubungi hanya beberapa jam sebelum kedatangan Raja, malam harinya. Besok datang, saya malam harinya dihubungi harus mendampingi Menteri Agama. Malam itu saya minta supaya dibuatkan ID, terutama yang ada cap pas pampresnya, sebab bagaimana saya akan bisa mendampingi Menteri Agama yang berada di ring 1 tamu kehormatan itu kalau saya tidak punya ID. Hanya karena waktunya mepet, protokol Kementerian Agama tidak sanggup mencarikannya. Kemudian pagi harinya pukul 9 saya sudah standby di Halim, karena tamu diperkirakan datang pukul 12.45. Jadi pukul 9 saya sudah siap di situ. Lalu kemudian Menteri Agama datang pukul 11. Saya terus mendampingi, dan ketika Bapak Presiden datang, saya juga ada di ruangan VIP. Sekali lagi mendampingi Menteri Agama. Karena di ruang VIP itu sudah ada beberapa tamu dari Arab Saudi, dalam hal ini Menteri Urusan Agama Islam Arab Saudi dan satu lagi pejabat tinggi di Arab Saudi, ingin berbincang-bincang ringan sejenak dengan Bapak Presiden sambil menunggu Raja keluar dari pesawat yang sudah landing itu. Di situ saya karena tidak ada yang lainnya, saya ambil alih, membantu menerjemahkan Bapak Presiden dengan Menteri dari Arab Saudi. Tentu ini pertemuan informal ya, hanya obrolan ringan saja. Setelah pesawat itu mendarat, lalu Menteri Arab Saudi itu ke landasan, siap-siap menyambut rajanya. Sementara Bapak Presiden masih menunggu komando dari Kepala Protokol Negara. Saat itu saya menepi. Dan tak lama kemudian Pak Jokowi panggil saya. Lalu bertanya, nanti di Istana Bogor, apakah dengan Anda juga? Saya jawab, di Istana Bogor sudah ada penerjemah lain yang disiapkan. Lalu beliau bilang, enggak, soalnya sudah biasa. Jadi rupanya beliau ingat kalau sebelum ini saya pernah menerjemahkan beliau saat menerima tamu-tamu dari negara-negara Arab. Lalu beliau katakan, sudah nanti ikut di belakang saya. Nah dari situ lalu kemudian saya terus melekat di belakang Pak Presiden dan juga Raja Salman. Lalu kami bersama-sama ke landasan. Jadi itu awal mulanya. Jadi penerjemah yang sudah disiapkan dalam rapat-rapat koordinasi sebelumnya itu dari unsur Kementerian Luar Negeri, lalu kemudian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, dan juga dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Saya semula disiapkan hanya mendampingi Menteri Agama. Berarti bisa dibilang Pak Jokowi sendiri sudah mempercayakan pada Bapak gitu ya? Iya, saya ketika dihubungi, saya sedang memimpin sidang kajian tafsir Kementerian Agama. Dan satu hari sebelumnya saya memimpin sidang itu sampai malam,
Dan besok paginya saya tinggalkan, sidang itu masih berlangsung, saya tinggalkan menuju Halim. Dan malamnya setelah acara penyambutan selesai di Istana Bogor, acara kenegaraannya, saya kembali lagi ke ruang sidang itu di malam hari. Ya, saya katakan bahwa mulai menerjemah presiden itu tahun 2006, bulan Mei ya. Itu zaman Presiden Pak SBY. Beberapa kali untuk tamu-tamu negara, ya tamu-tamu pemerintah, mulai dari presiden, perdana menteri, menteri, duta besar dan lain sebagainya. Ketika menghadap presiden saya pernah menerjemahkan itu yang sifatnya langsung ya. Kalau di event atau forum-forum konferensi internasional yang diterjemahkan melalui booth ya, itu lebih sering lagi. Jadi profesi saya juga itu sebagai simultan interpreter ya, menerjemah simultan di beberapa konferensi internasional. Yang paling besar itu adalah saya kira 2 tahun yang lalu saat konferensi tingkat tinggi Asia Afrika, 60 tahun mengenang KTT Asia Afrika. Itu banyak kepala negara yang hadir, Presiden Iran, Raja Yordania, Presiden Robert Mugabe dan seterusnya. Itu saya menerjemahkan tapi tidak langsung di belakang presiden, tapi melalui booth ya, terjemah. Itu sudah sering. Kemudian yang terakhir saya menerjemahkan Pak Presiden secara langsung itu juga saat pertemuan bilateral di sela-sela KTT OKI ya. Seingat saya itu bulan Maret 2016 ya. Beberapa kali saya berada dalam satu mobil dengan Raja Salman. Mungkin pertama dari Halim ke Istana Bogor itu dengan Menteri Agama, lalu kemudian hari kedua dari Hotel Raffles menuju gedung DPR juga bersama Menteri Agama, kemudian dari gedung DPR ke Masjid Istiqlal bersama Menteri Agama dan juga Raja Salman, lalu dari Masjid Istiqlal ke Istana Merdeka bersama Pak Jokowi dan Raja Salman. Saat pertama beliau turun dari eskalator pesawat itu, tentu yang bicara adalah Bapak Presiden. Ya, mengucapkan selamat datang di Indonesia, yaitu. Lalu kemudian Raja Salman juga membalas dengan senyuman. Lalu kemudian diperkenalkanlah kepada para pejabat sipil militer yang ada di bandara menyambut kedatangan Raja Salman. Secara umum sebenarnya obrolan di mobil itu lebih bersifat informal, karena yang formal itu ada di forum-forum yang sudah disepakati ya. Jadi lebih kepada persoalan-persoalan informal. Misalnya satu lagi berada di mobil bersama-sama itu saat di Istana Bogor. Jadi setelah penyambutan kenegaraan, lalu kemudian kita ingin berpindah ke gedung bagian belakang, yang di situ sudah disiapkan tangga khusus atau jalan khusus untuk Raja Salman karena beliau tidak bisa menapaki tangga. Nah, pindah itu kita naik mobil kepresidenan, dalam hal ini mobil Pak Presiden. Di situ juga hanya kami bertiga. Jadi Pak Jokowi dengan Raja Salman di belakang, saya di depan, di sebelah supir. Itu juga yang diobrolkan ringan soal Pak Jokowi menjelaskan Istana Bogor luasnya berapa, lalu kemudian karena hujan deras waktu itu Pak Jokowi juga mengatakan bahwa hujan ini menyambut kedatangan Raja Salman dan hujan ini tentu akan membawa keberkahan. Raja Salman melihat, terutama sebelum memasuki Istana Bogor ya, melihat massa yang begitu sangat ramai mengeluh-elukan kedatangannya, beliau sangat senang, sangat bahagia, dan melihat hujan itu dia juga cerita bagaimana dulu masa mudanya ketika hujan di Arab Saudi ya. Dulu itu kalau hujan katanya air itu melimpah di lembah-lembah, lalu kemudian mereka buatkan sumur gali, lalu air itulah yang digunakan untuk menyirami kebun-kebun kurma. Kadang-kadang mereka buat kolam atau kubangan dan di situ berenang katanya. Dia cerita masa lalunya ya, bagaimana ketika hujan turun di Arab Saudi dulu. Tidak ada komentar. Karena memang kita keluar dari mobil itu semua
basah walaupun payung banyak sekali, tetapi justru banyaknya payung itu membuat air menetes juga gitu ya. Bahkan Pak Presiden itu jasnya juga basah. Raja Salman juga, apalagi saya yang ada di belakang begitu ya, karena semua payung itu tertuju kepada dua tokoh itu. Sementara saya yang keluar dari pintu depan mobil itu tidak ada yang memayungi. Dan saya ambil menyelinap di balik itu ya. Jadi tidak ada yang beliau katakan, basah, menikmati saja, hanya begitu masuk ke atas, saya menyampaikan sebagaimana dipesankan oleh Pak Kepala Protokol, agar lebih berhati-hati karena lantai licin. Saya sampaikan kepada Raja Salman, dan beliau senyum-senyum saja. Oh, dia menyukai pantai, dia bilang ke Pak Presiden. Jadi ketika hari Jumat, sebelum pertemuan Jamuan Minum Teh dan pertemuan dengan tokoh agama, itu Bapak Presiden menyampaikan semoga Yang Mulia besok bisa menikmati keindahan pantai-pantai yang ada di Pulau Bali. Lalu beliau katakan, saya senang dengan pantai karena saya suka berenang. Sehari saya bisa berenang itu 2 kali katanya, pagi dan setelah zuhur. Lalu Pak Presiden menimpali, loh setelah zuhur itu panas katanya. Kata beliau, ahsan, itu lebih baik katanya. Jadi beliau memang senang, suka berenang, ya mungkin waktu mudanya dulu.